Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara melakukan trading santai untuk Anda semuanya. Jadi trading itu tidak harus kalian duduk jam-jaman di depan chart, dan tidak harus juga kalian liatin gini terus ya. Jadi ada satu tips yang akan saya berikan kepada Anda semuanya, bagaimana cara melakukan trading dengan cara santai dan sangat tenang sekali untuk dipakainya ya. Kita tunggu dulu. Yes, di sini saya mendapatkan profit ya, profit beruntun. Nah, jadi kenapa saya berani open posisi seperti ini, dan apakah apa sih namanya tips dan triknya, saya akan memberitahukan kepada Anda semuanya. Strategi ini cocok sekali buat dipakai untuk para pekerja ya, yang misalkan kalian kerja di salah satu pabrik, atau kalian kerja di bidang apalah, kedokteran atau apa gitu kan. Terus mungkin pasti banyak waktu yang dipakainya itu untuk kerja gitu. Lalu untuk trading kalian pasti kurang. Nah, di sini saya mempunyai tipsnya ya, dan silahkan simak video ini sampai habis ya. Jangan ada di jangan di skip ya. Kita tunggu dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi sorry banget, saya ada panggilan di bawah dan ada sesuatu hal yang harus saya kerjain ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan memberikan kepada Anda bagaimana cara melakukan trading dengan santai, yang tidak perlu kalian harus duduk di depan komputer atau duduk ngeliatin handphone kayak gini berjam-jam. Kalian tidak perlu ya. Lalu apakah yang kalian perlukan? Yang kalian perlukan bukan indikator SMA juga ya. Tapi di sini kalian cuma membutuhkan yang namanya garis horizontal line untuk menandakan support dan resisten gitu ya. Nah, seperti ini contoh ya. Contohnya seperti ini. Di sini tadi pada pukul 8 pagi kita kasih kuas dulu. Anda bisa lihat semuanya ya. Di sini ini adalah area support ya. Ini area support, dan yang terpenting, dan kalian itu kalau misalkan mau lihat supportnya itu tidak boleh dari real candlenya, tapi lihat dari shadowsnya. Apa itu shadow? Shadow itu kayak gini ya. Nah, jadi ini shadow nih. Ini juga shadow ya. Jadi yang kayak lidi itu ya, itu namanya shadows. Nah, ini ada shadows namanya, dan di sini kalian kasih garis horizontal line di sini ya. Kenapa harus memberikan garis horizontal line di sini? Ini tanda atau Anda mengingat bahwasanya ini itu adalah area support gitu, area support. Dan bila mana di waktu beberapa menit ke depan tren menjadi kembali turun dan menyentuh di harga support lagi ya, maka daripada itu di sini Anda bisa melakukan open posisi buy. Nah, kita lihat dulu nih, Di sini kan tren menjadi naik ya. Di sini tren menjadi naik, dan ini start awal naiknya itu adalah di sini ya. Kita kasih garis horizontal line dulu di sini, kita hapus dulu ya. Nah, ini kan kalian lihat dulu ya, di sini perhatikan baik-baik. Ini adalah support ya. Nah, kalian klik bagian indikator, lalu klik bagian lines di sini, lalu klik yang namanya garis horizontal line. Nah, klik tambah, lalu bakal muncul garis yang seperti ini nih. Nah, ini lalu kalian gerakin dan simpen di titik terendahnya ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Seperti ini ya. Ini tren sedang naik. Penjelasannya kalau misalkan ini kita tandakan ini adalah support ya. Jadi kalau misalkan di beberapa menit ke depan harga kembali turun lagi dan menyentuh yang namanya support, maka akan ada pembalikan arah tren beberapa menit gitu loh. Nah, jadi misalkan ini naik ya, ini naik. Nah, pada pukul 10 pagi tadi, di sini
tren kembali turun di sini, tren kembali turun, truk ya di sini, dan di sini Anda bisa lihat sendiri. Nah ini ya, dia menyentuh harga support gitu loh, harga support dan harga yang sudah kita kasih garis horizontal line. Nah sama dengan harga di sini. Nah ini sama kan, ini juga sama. Nah maka daripada itu, tadi saya melakukan open posisi buy di sini selama 2 menit. Ya, melakukan open posisi buy di sini selama 2 menit, dan ini adalah buktinya transaksi saya. Nah, ini adalah buktinya ya. Ini adalah buktinya tadi saya melakukan open posisi buy di market Euro Jepang Yen pada pukul 10.38 2 menit ya, open posisinya sampai 10.40 detik ya, seperti itu. Nah jadi ini adalah bukti transaksi yang tadi, cuman tadi nggak langsung di record karena ada urusan, jadi saya turun dulu ke bawah gitu. Nah lanjut ya, lanjut. Nah ini adalah titik yang namanya support. Nah kalian lihat di sini ada yang namanya resisten ya. Ini kan kita baru menandakan yang namanya support ya. Lalu bagaimana cara menandakan resisten? Yang pertama kalian lihat dulu ini awal tren naik ya, dan cari titik tertingginya atau titik tertinggi awal tren menjadi turun. Nah, kalian bisa lihat di sini tren menjadi turun kan? Nah, dan ini adalah awal tren menjadi turun, atau ini adalah titik pertama tren menjadi turun, dan di sini adalah titik resisten, yang dimana di sini Anda harus menempatkan yang namanya garis horizontal line untuk menandakan bahwasanya ini adalah resisten ya. Oke, kita kasih lagi di sini garis horizontal line. Nah, di sini kasih garis horizontal line ya. Nah, di sini kan dia mengalami turun nih, turun. Tak di sini nyentuh garis support yang sebelumnya sudah kita tandai ya. Dia langsung mantul ke atas naik. Nah, berarti supportnya masih tetap yang ini. Nah, kemudian di sini dia kembali naik di sini. Nah, ketika dia naik ya, kalian lihat ini, dia menyentuh harga resisten di harga yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian resisten menyentuh sama dengan harga sebelumnya. Maka daripada itu, di sini adalah waktunya Anda untuk melakukan open posisi sell ya. Jangan dulu diubah-ubah garis horizontal line-nya, karena dia masih penting pada waktu harinya gitu. Jadi maksudnya yang sangat penting itu support dan resisten, yang sangat penting itu adalah pada jam hari itu juga gitu. Jadi kalau ini jam 11 ya, support dan resistennya itu ya ini yang pentingnya itu di sini gitu. Pada waktu ini gitu. Pada waktu live-nya lah gitu. Nah, di sini kalian lihat, nah ini naik ya, turun, langsung naik lagi, di sini turun lagi, naik lagi, di sini turun lagi. Dan untuk waktu open posisinya berapa lama? Ya, saya tadi open posisinya kan 2 menit ya. Berarti minimalnya 2 menit, maksimal 10 menit ya, seperti itu. Kalian bisa lihat aja ketika dia pemantulannya itu berapa menit gitu. Kalian bisa di situ. Cara melihatnya seperti itu. Nah, jadi untuk kalian bagaimana sih cara bikin tenangnya ya, kalian tinggal tinggal kasih aja di sini garis horizontal line. Misalkan kalian buka market nih jam 7 pagi-pagi. Nah, kalian tanda-tandain aja gitu. Tanda-tandain aja semuanya, jangan di satu market. Misalkan cari lagi market Euro USD misalkan ya di sini. Nah, market Euro USD kalian lihat pada waktu jam sekarang nih ya. Nah, misalkan sekarang nih kalian di sini kasih lagi garis horizontal line di sini. Ya, di titik tertingginya. Nah, di sini. Nah, ini juga sama kemasuk ya di sini. Ini juga candlestick yang ini tuh banyak shadownya itu juga sama ya, resisten ya namanya. Nah, jadi ketika dia mengalami penaikan lagi ya, di sini, ini itu namanya resisten, dan ini adalah waktu kalian untuk melakukan open posisi sell gitu.
Nah, di sini Anda bisa lihat sendiri, turun lagi, naik lagi, di sini menyentuh lagi garis horizontal resisten, dia kembali turun lagi, ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menentukan supportnya? Kalian cari titik terendah saat dia memulai tren menjadi naik. Nah, lihat dulu. Nah, di sini ya, berarti di jam 9.20 titik terendahnya. Kalian kasih lagi garis horizontal line. Nah, kayak gini. Jadi udah, kalian tinggal santai aja. Maksudnya nggak usah lihat-lihat terus gitu kayak gini, enggak. Jadi cuman dikasih tanda saja dimana kalian membuka handphone. Kalian kalau misalkan kebetulan sebentar lagi akan nyentuh, nah di situ mau menyentuh garis support atau resisten, kalian di situ waktunya open posisi gitu. Jadi nggak harus setiap jam liatin handphone gitu atau setiap jam di depan komputer, itu enggak gitu. Yang ada kalau misalkan kalian setiap jam di depan komputer, nanti kalian bingung gitu, nanti kalian pusing. Nah, seperti itu ya. Nah, cari lagi di GBP USD, tandain aja semuanya. Tandain aja antara support dan resisten. Nah, ini kan titik tertingginya di sini nih, GBP USD. Kasih lagi di sini garis horizontal lainnya. Nah, ini support, ini resisten utama dan ini adalah resisten keduanya di sini. Nah, kasih lagi di sini garis horizontal lainnya. Jadi jangan satu aja gitu ngasih garis horizontal lainnya itu. Nah, dia naik, mantul di sini, turun lagi, naik lagi, mantul di sini, turun lagi, seperti itu. Dan ini itu ya, jarak dia naik turunnya itu lumayan lama gitu. Terus kalau misalkan kalian mau nunggu ini 5 menit, 10, 15, 20, 25, 30 menit gitu. Masa kalian mau nunggu 30 menit gitu? Enggak. Jadi kalau misalkan kalian ada aktivitas lain ya, kalian bisa buka handphone setengah jam kemudian atau 15 menit kemudian. Kan enak kalau kayak gitu, tinggal liatin semua market yang sudah kita tandain garis horizontal lainnya, seperti itu. Nah, mungkin kalian sudah paham ya dengan strategi garis horizontal line ini. Ini sangat efektif sekali. Saya yakin ini sangat efektif sekali ya. Kalian lihat lagi di sini. Nah, ini untuk jangka waktu panjangnya, lihat aja sampai ke belakang. Nah, kalau tren kembali turun, di sini kasih lagi garis horizontal line, ini support ya, di sini titik terendahnya itu di sini. Jadi bila mana 1 hari atau 2 hari kemudian dia mengalami penurunan dan sangat anjlok sekali dan menyentuh garis atau harga di sini ya, maka tren akan ada pembalikan arah seperti itu. Saya kira Anda sudah mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan, karena di sini saya menjelaskan sejelas-jelasnya. Tapi kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan bertanya aja kepada saya di Telegram ya, seperti itu. Nah, ini mah cuman materi aja. Nah, kalian kasih tanda lagi di sini. Ini kan support ya di sini. Ini support sejajar juga dengan ini. Kalian kasih aja garis horizontal line di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalkan nanti Euro USD-nya turun menyentuh garis horizontal line ini, dia akan ada pemantulan harga beberapa menit. Beberapa menit gitu pemantulan harganya. Seperti itu ya. Kalau misalkan beberapa jam gimana? Kalau beberapa jam ya dia membuat tren baru gitu sesudah sideways seperti itu. Nah, jadi jangan satu aja. Tapi yang wajib kalian beri tanda itu adalah Euro USD dengan GBP USD. Karena untuk akun all in trade yang bukan VIP, yang stabil profitable-nya itu adalah Euro USD dan GBP USD 82% gitu. Kalau misalkan akun VIP kan beda nih presentasinya, ada yang 84, ada yang 87%, ada yang 90%. Nah, itu adalah keunggulan dari akun VIP ya. Seperti itu. Nah, mungkin saya kira Anda sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, dan ini di sini saya melampirkan bukti-bukti strategi menggunakan strategi SNR ini ya. Yang di Instagram tadi itu, ini adalah saya menggunakan strategi ini gitu, cuma nandain aja, nandain.
Lalu buka HP, ternyata ada peluang atau ada momen, ya udah saya open posisi gitu, seperti itu. Nah, mungkin gitu aja dulu dari saya. Untuk next videonya kita akan membahas tentang strategi Fibonacci supaya Anda tahu di manakah Anda harus melakukan open posisi buy dan di manakah Anda harus melakukan open posisi sell menggunakan golden ratio. Nah, jadi buat kalian yang mau belajar trading, yang mau sekolah trading, panteng saja channel YouTube ini, terus subscribe. Kalau misalkan kalian pengen bisa solo trading, kalian pantang aja channel YouTube saya. Kalau misalkan ada kalian pusing atau ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan kepada saya di Instagram atau di Telegram. Nah, jadi terus kalau misalkan kalian ingin merequest ya sebuah video yang ingin Anda tahu, silahkan kalian request kepada saya. Nanti akan saya share kepada kalian semuanya. Seperti itu ya. Nah, mungkin gitu aja dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.